So many pieces all back together now. What's your vision? Halo semua, perkenalkan nama saya Juni Srisantika, NPM 17210013. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Sifat liabilitas jangka panjang. Menurut PSAK IAI 2009, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan dengan jangka panjang. Walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila pertama kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Lalu yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Lalu yang ketiga, maksud di poin kedua yaitu didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau menjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu ada contoh liabilitas jangka panjang. Pertama, kredit investasi, lalu utang obligasi. Lalu ada wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk, lalu utang subordinasi, dan terakhir utang leasing. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. Lalu liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Lalu kewajiban perusahaan mencatat seluruh pertanggal laporan posisi keuangan dan diotorisasi oleh berwenang. Lalu biaya bunga, biaya terutang, serta amortisasi dari premium obligasi telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Audit prosedur yang disarankan. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. Lalu dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut: diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai saldo per tanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan pinjaman kredit. Minta salinan kopi perjanjian kredit untuk permanen file. Lalu perhatikan datanya apakah sesuai dengan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Periksa apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari direksi atau dewan komisaris. Lalu periksa perhitungan bunga pembayaran bunga dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Kesimpulan, kelengkapan untuk membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap aktivitas entitas pada tanggal neraca yang mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan hutang atas jangka panjang yang dalam tahun yang diaudit. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini: pengujian analitik, pemeriksaan bukti transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga, review terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dan konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.